Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yasef Hatam. Di video ini saya akan menjelaskan tentang apa itu Git, GitHub, serta bagaimana cara sinkronisasi file ke GitHub menggunakan Git command. Kita langsung saja mulai videonya. Nah, pertama-tama pastikan kalian sudah menginstal Git di laptop atau komputer kalian. Juga kalian sudah memiliki akun GitHub. Kita bisa mencari Git itu langsung saja masukkan Git download. Nah, di sini ada untuk Windows, macOS, Linux atau Unix. Nah, di sini jika menggunakan Windows, masuk saja ke Windows dan langsung download. Setelah download, bisa langsung menginstal Git agar terpasang di komputer atau laptop kalian. Nah, juga pastikan kalian sudah membuat akun GitHub. Di sini saya sudah membuat ya. Jadi untuk tutorial menginstal Git serta membuat akun GitHub bisa dicari di internet atau di video YouTube karena sudah banyak juga tutorial-tutorialnya. Sama-sama kita jelaskan dulu apa itu Git. Git adalah sistem untuk mencatat versi dari file atau kode yang kita buat. Jadi setiap kali kita ubah file, kita bisa simpan versi perubahan itu dan kapanpun bisa balik lagi ke versi yang sebelumnya. Nah, kenapa kita harus pakai Git? Analoginya seperti ini. Misalkan kita sedang mengerjakan tugas tanpa Git, kita mungkin bisa membuat banyak file. Contoh kayak gini, ada tugas laporan, terus kita buat lagi laporan final untuk editnya. Terus ternyata kita mau mengedit lagi nih tugas ini, tambah lagi final fix. Nah, kalau sudah seperti ini kan si tugasnya itu menjadi tidak efisien ya, jadi banyak file dan juga rawan si versinya itu ketukar. Kita nggak tahu nih versi yang benar-benar sudah fix jadi itu yang mana. Walaupun di sini ada namanya, tapi kita tidak bisa memastikan secara langsung. Nah, tapi dengan Git, kita cukup punya satu file ini, dan semua perubahan yang kita lakuin nih bisa disimpan di dalam sistem versinya atau di dalam Git-nya itu sendiri. Jadi jauh lebih rapi dan juga lebih aman. Nah, itu penjelasan untuk Git. Sedangkan untuk GitHub, GitHub itu bisa dibilang tempat penyimpanan online buat Git kita. Jadi, Git itu bekerjanya secara lokal, secara offline. Nah, sedangkan GitHub itu bekerjanya di internet secara online. Jadi kita bisa backup file Git kita di GitHub dan juga orang lain tuh bisa mengakses file Git kita dan melakukan perubahan, tapi tetap tidak menimpa atau overwrite versi asli dari Git kita. Nah, jadi Git dan GitHub ini bisa kita sambungkan atau kita sinkronisasikan. Tapi pertama-tama kita melakukan konfigurasi untuk Git konfigurasi awal sebelum kita menggunakannya. Kita bisa mengakses Git di CMD atau PowerShell jika sudah selesai menginstal. Sini saya menggunakan PowerShell. Untuk memastikan Git ini sudah terinstall atau tidak, kita bisa melakukan pengecekan seperti ini. Git strip version. Nah, di sini nanti akan muncul versi Git kita. Artinya, Git ini sudah terinstall di komputer atau laptop kita. Pertama-tama kita lakukan konfigurasi untuk mengatur nama dan email untuk Git kita. Caranya git config strip global untuk
nama ya, set name, terus nama kita, misalkan di sini saya menggunakan nama saya sendiri, Yasir Fatham. Ntar jika sudah, kita lakukan config ke email untuk set email mana yang kita atur. Nah, di sini saya menggunakan email saya sendiri. Oke, sudah. Nah, kenapa harus kita setting dulu? Karena setiap kali kamu commit, nih, Git itu akan mencatat siapa yang melakukan perubahan itu. Untuk misalkan di Git kita sendiri, di Git lokal itu mungkin masih belum berefek, tapi jika sudah ke GitHub, misalkan kita ingin melakukan edit file GitHub orang lain, nah, jika kita ingin melakukan perubahan, nanti pasti akan muncul siapa yang melakukan perubahan dan apa alamat emailnya, seperti itu. Nah, selain konfigurasi nama dan email, kita juga lakukan konfigurasi default branch di Git. Nih caranya, git config global init default range. Nah, kita lakukan konfigurasi untuk default branch kita menjadi main. Apa itu branch? Nah, branch itu adalah cabang pengembangan. Jadi kita bisa kerja di branch yang berbeda untuk coba-coba fitur tanpa mengganggu file yang utama. Nah, GitHub sendiri default branch-nya menggunakan main. Jadi biar sama antara Git dan GitHub kita atur si branch ini menjadi main. Nah, setelah sudah melakukan ini, kita akan coba melakukan cek si konfigurasi ini yang sudah kita setel atau atur. Nah, di sini sudah ya. Nah, default branch kita jadi main dan nama serta emailnya sudah ada. Sekarang kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Pertama-tama kita harus mengarahkan file atau folder mana nih yang mau kita buat ke Git. Misalkan di sini saya ingin path-nya itu ada di D. Di CD D. Sudah ada di D. Nah, kita coba buat folder baru menggunakan sintaks mkdir tutorial GitHub. Sini sudah muncul foldernya yang kita buat. Kita masuk ke folder tersebut. Nah, jadi pastikan si CMD atau Windows PowerShell kita itu sudah ada di file yang ingin kita ubah menjadi Git repository. Jika sudah masuk, kita jalankan Git ini untuk mengubah folder biasa menjadi repository di Git. Selesai. Jika seperti ini, artinya folder yang tutorial GitHub ini dia sudah menjadi repository Git. Jadi kita sudah bisa melakukan perintah-perintah yang ada di Git di folder ini. Nah, di Git sendiri, setiap file itu punya 3 status yang berbeda. Yang pertama, untracked. Jadi si file tersebut belum tersimpan di Git. Jadi hanya tersimpan di sistem file kita. Yang kedua adalah stage atau staged.
filenya sudah ditandai oleh Git, tetapi masih belum tersimpan di sistem kontrol versinya. Nah, yang terakhir adalah commit. Jadi filenya sudah disimpan di Git di versi sistem kontrol. Kita coba. Nah, di sini saya juga menggunakan tools namanya Vim. Di sini Vim. Nah, ini nih. Jadi Vim itu seperti tools command line interface yang bisa kita akses di CMD atau di PowerShell. Fungsinya itu untuk mengakses atau mengedit file langsung dari CMD atau PowerShell ini. Bisa kalian cari tutorialnya di internet atau di YouTube tentang cara install Vim dan tentang cara penggunaannya. Kan di sini saya akan membuat file baru, file .py menggunakan Vim. Nah, sini kita masukkan perintah print hello world. Nah, setelah selesai bisa dilihat di sistem file kita nih, file test.py itu sudah muncul. Nah, ini sudah muncul di sistem file. Sekarang kita cek di sistem git-nya. Cara ceknya menggunakan git status. Nah, di sini ada ya, muncul bacaan untracked files. Untracked files-nya itu yang mana? Yang ini, yang test.py, yang berwarna merah. Nah, jadi si file test.py ini sudah ada di sistem, tetapi dia itu masih belum terbaca di file git-nya. Untuk agar bisa berubah statusnya dari untracked ke stage, kita menggunakan perintah add. Bisa menggunakan nama filenya test.py atau bisa juga menggunakan titik seperti ini. Nah, ini artinya untuk titik, semua file yang ada di folder ini yang masih belum terbaca akan langsung ditambahkan ke sistem Git. Sekarang kita coba menggunakan test.py untuk nama filenya. Sudah, kita cek Git status. Nah, terlihat perbedaannya dari yang awalnya berwarna merah, sekarang menjadi yang berwarna hijau. Nah, ini artinya jika kita sudah melakukan git add, si file ini sudah masuk ke kondisi stage. Jadi sudah ditandai, sudah terbaca oleh sistem Git, tetapi masih belum disimpan di versi sistem kontrolnya. Nah, untuk menyimpannya atau untuk mengubahnya ke kondisi commit, kita menggunakan sintaks git commit strip m dengan pesan yang akan kita kirimkan untuk commit ini. Misalkan di sini menambahkan file test.py. Enter. Nah, jika seperti ini, kita langsung cek lagi statusnya. Nah, sekarang pesan yang muncul adalah on branch main. Jadi kita sekarang berada di branch main dan nothing to commit working tree clean. Artinya tidak ada file yang statusnya bukan commit atau masih stage. Seperti itu. Jadi analogi untuk untracked, stage, dan commit itu misalkan kita sedang membuat surat. Nah, untuk status untracked itu maksudnya si surat itu baru selesai kita buat. Tetapi suratnya itu masih ada di atas meja kalian nih. Nah, setelah itu untuk file stage, artinya si surat kita ini sudah kita masukin ke map atau kita masukin ke dokumen agar ditandai nih
si surat ini tinggal dikirim ke kantor pos. Nah, untuk commit, file commit itu maksudnya si surat yang tadi udah kita masukin map, itu kita kirim ke kantor pos. Jadi gitu, ada 3 status file yang ada di Git atau GitHub. Sekarang kita lanjut ke cara menyambungkan Git ke GitHub. Pertama-tama kita buat repository dulu di GitHub-nya. Kita bisa langsung ke sini, new. Nah, nama repository. Nama repository ini bisa kita samakan dengan nama Git kita, atau bisa nama yang berbeda. Ini saya coba menggunakan nama yang sama. Tutorial GitHub. Oke, sudah, pastikan ini ke public. Ini tidak usah dicentang, tinggal create repository. Ini repositorinya sudah terbuat, tetapi masih belum ada satupun file di GitHub ini. Nah, sekarang kita cukup copy paste si link yang ada di sini, yang ini nih, GitHub. Kita copy paste, tekan ini, kita kembali lagi ke CLI, terus kita jalankan git remote add origin URL yang tadi. Nah, ini maksudnya git remote itu. Remote di sini artinya kita membuat sambungan atau jaringan atau hubungan antara Git ini dan GitHub yang ini agar tersambung. Nah, untuk origin sendiri ini sebenarnya alias atau nama untuk sambungan kita ini. Secara default itu kita menggunakan origin, tapi jika ingin di custom menggunakan nama lain itu bisa. Untuk sekarang kita menggunakan origin, kita langsung enter. Nah, jika seperti ini untuk pengeceknya bisa dilakukan git remote strip v. Nah, ada 2 origin antara fetch dan push dengan link yang sama. Jadi kita sekarang sudah punya 2 sambungan. Untuk fetch itu artinya kita bisa mendownload repo yang ini, yang GitHub kita ini, agar bisa kita akses di Git atau file lokal atau. Nah, untuk push itu kebalikannya. Jadi si Git kita yang lokal ini bisa kita upload ke sini, ke GitHub kita gitu. Sekarang kita lakukan push untuk mengupload si yang ini nih, tutorial GitHub ini yang berisi file test.py ke repo GitHub yang ini. Ini kan masih belum ada file sama sekali. Kita coba upload menggunakan perintah git push strip u origin main. Nah, ini artinya kita melakukan push atau kita mengupload. Strip u artinya branch saat ini, yaitu branch yang ada di git kita yang main tadi. Nah, origin itu nama sambungan, nama remote-nya yang ini. Dan main itu nama branch yang ada di GitHub kita. Kita enter. Nah, untuk push yang pertama kali harus menggunakan strip origin main ini. Tetapi jika kita sudah melakukan ini, kita cukup melakukannya dengan perintah git push saja. Kita coba yang pertama ini. Nah, ini sudah selesai. Kita coba cek git status. Your branch is up to date with origin main. Nah, maksudnya ini kita kan sedang berada di branch main yang di git. Maksudnya branch kita yang ini up to date atau selaras sesuai dengan
origin, sambungan kita yang menyambung ke GitHub, yang ada di branch originnya itu main. Sekarang kita coba refresh ini kan masih belum ada file sama sekali. Kita refresh. Nah, bisa dilihat setelah refresh sekarang sudah ada file baru yaitu test.py yang kita commit 6 menit yang lalu yang ada di file ini. Ini sama nih. Sekarang kita coba buka ini. Isinya itu print hello world. Sekarang misalkan kita akses ini. Nah, isinya itu sama, print hello world. Itu jika sudah seperti ini artinya Git kita dengan repositori GitHub kita ini sudah tersinkronisasi. Misal kita lakukan contoh lagi, kita mengedit file test.py kita. Tambah perintah print. Suka gitu. Oke, kita save. Ya, kita cek statusnya. Dia statusnya itu modified warna merah. Modified warna merah ini sama dengan untrack. Jadi, sistem file ini sudah di sistem file ini yang test.py kita itu kan kita tadi tambah dengan perintah print aku suka git. Nah, itu sudah perintahnya itu perubahannya itu sudah berubah di sistem filenya. Nah, ini sudah ada aku suka git. Tapi di gitnya itu sendiri dia perubahannya masih belum terbaca. Nah, artinya modified itu sama dengan untrack. Nah, agar bisa git itu menandai perubahannya, kita add bisa dengan test.py atau dengan titik. Nah, di titik itu seperti yang tadi saya sebutkan, artinya dia akan membuat semua file yang ada di folder tutorial YouTube ini, dia ubah menjadi stage untuk yang statusnya masih unstage atau yang modified ini. Kita enter, cek lagi git status. Nah, sekarang sudah modified. Berwarna biru artinya sudah stage. Kita commit. Nambahkan print baru. Oke, sudah. Git status. Nah, ini kan sudah tidak ada file yang belum belum commit. Tapi di sini, your branch is ahead of origin main by one commit. Nah, ini artinya si branch git kita ini uh, lebih update dibanding yang ini. Karena kita kan sudah meng-commit test.py tadi yang sudah ditambah print aku suka git. Sedangkan di sini, di GitHub kita, file test.py itu masih berupa hello world. Belum ada print aku suka git. Nah, sekarang kita lakukan push lagi. Nah, untuk push yang kedua tidak usah pakai strip origin main, cukup git push. Kita enter. Kita cek lagi status git kita. Sekarang pesannya itu berubah. Yang tadinya itu is ahead of origin main, sekarang jadi branch is up to date with origin main. Nah, kita coba cek, kita refresh. Nah, ini sudah ada menambahkan print baru. Jika kita tes di sini, nah ini sudah ada perintah print aku suka git. Itu untuk update dari git ke GitHub. Nah, oke, sekian video dari saya untuk penjelasan git dan cara sinkronisasi git ke GitHub. Semoga membantu.
Terima kasih.